Selamat berjumpa kembali di channel Andriat Rio. Di video kali ini saya akan membahas tentang tabulasi di Microsoft Office Word. Baik, yang pertama kita bahas dulu apa sih yang disebut dengan tabulasi. Tabulasi yang ada pada Microsoft Office Word 2016 itu bisa diartikan sebagai salah satu fungsi yang berguna untuk mengatur penempatan posisi dan perataan teks dalam sebuah kalimat ataupun paragraf, yang nantinya kalimat ataupun paragraf tersebut tampilannya tersusun rapi dan sejajar. Jadi biasanya untuk membuat sebuah tulisan di Microsoft Office Word, kita sering menggunakan yang namanya tabulasi, baik itu nanti pada saat pengeditannya ataupun nanti pada saat merapikan tulisan yang kita buat di Microsoft Office Word. Yang selanjutnya untuk tabulasi itu sendiri memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama adalah left tab, yang kedua adalah center tab, yang ketiga adalah right tab, keempat decimal tab, kelima bar tab, keenam first line, ketujuh heading indent. Itu adalah jenis tabulasi yang ada pada Microsoft Office Word. Baik, kita bahas dulu yang pertama. Ada yang disebut dengan yang namanya left tab. Left tab itu adalah tabulasi kiri yang digunakan untuk meratakan teks di sebelah kiri pada teks yang letaknya sebaris, ya, ataupun pada sebuah paragraf. Adapun simbol daripada left tab itu seperti ini. Nah, contoh penggunaannya nanti dengan hasil seperti ini. Untuk tabulasi kita bisa mengaksesnya dari sebelah sini. Nah, ini adalah simbol ataupun penggunaan yang bisa kita gunakan dalam tabulasi. Ya, kita tinggal klik saja dengan menggunakan mouse seperti ini untuk merubah jenis tabulasi yang akan kita gunakan. Baik, yang pertama yaitu contoh untuk penggunaan tabulasi left tab. Nah, di sini kita lihat simbolnya tabulasinya yaitu adalah left tab. Tadi bahwa left tab digunakan untuk meratakan teks di sebelah kiri. Nah, contoh misalnya di sini ada paragraf menggunakan tabulasi di Microsoft Office Word 2016. Ini rata kirinya dia ada di bagian sini, di bagian 0 di ruler. Nah, oke, kita akan buatkan tabulasi. Misalnya saya akan tempatkan tabulasi leftnya di sebelah sini, di bagian ataupun di posisi 2 cm. Kita tinggal klik saja di sini untuk mengaktifkan sebuah tabulasi. Lalu selanjutnya ini kita bisa aktifkan di tab seperti itu. Itu untuk yang namanya tabulasi di sebelah kiri ataupun left tab. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan tabulasi center tab. Tabulasi center tab ataupun tabulasi tengah itu digunakan untuk meratakan teks rata tengah pada teks yang letaknya sebaris. Adapun simbolnya adalah seperti ini. Untuk penggunaannya nanti kita akan coba contohkan. Baik, yang selanjutnya contoh untuk center tab ataupun tabulasi tengah. Nah, di sini saya sudah ada dokumennya yang tadi left tab. Kita hapus dulu. Untuk menghapus sebuah tabulasi, tinggal kita seret saja, drag saja tabulasi yang aktif, kita hapus seperti ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan misalnya adalah menggunakan center tab. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu untuk menjadi center tab dengan simbolnya seperti ini. Nah, misal centernya kita setting ada di bagian sini. Nah, maka otomatis yang namanya paragraf ini itu akan berada di tengah-tengah, ya, mengikuti daripada tabulasi ini. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan right tab. Right tab ini adalah tabulasi rata kanan, kebalikan dari left tab. Digunakan untuk meratakan teks di sebelah kanan pada teks yang letaknya sebaris. Kurang lebih simbolnya adalah seperti ini.
Yang selanjutnya adalah contoh untuk right tab. Right tab digunakan untuk tabulasi rata kanan. Baik, di sini yang pertama kita setting terlebih dahulu untuk jenis tabulasinya, kita pindahkan menjadi right tab dengan simbol seperti ini. Contoh perataan kanannya saya akan tempatkan di posisi 13 cm. Tinggal kita klik di sini saja satu kali. Nah, ini sudah, sehingga nanti ini akan berpengaruh ke tabulasi right tab. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan decimal tab. Decimal tab adalah tab yang digunakan untuk memberikan efek rata berdasarkan letak tanda desimal ataupun misalnya tanda koma pada teks yang letaknya sebaris. Kurang lebih simbolnya adalah seperti ini. Dengan contoh seperti ini. Yang selanjutnya adalah decimal tab. Decimal tab digunakan untuk memberikan efek rata berdasarkan tanda desimal. Di sini saya akan menggunakan titik koma. Misal di sini saya berikan titik koma. Lalu ada lagi teksnya Andrea Rio. Nah, pertama kita setting dulu. Ini pindahkan menjadi yang namanya decimal tab. Seperti ini simbolnya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal arahkan, misalnya akan mengatur decimal tab-nya di sebelah sini. Nah, sehingga otomatis yang ini akan mengikuti tanda decimal tab, yaitu berdasarkan tanda koma pada teks ini. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan bar tab. Bar tab ini digunakan untuk membuat garis vertikal ataupun tegak lurus pada teks yang letaknya sebaris. Simbolnya adalah seperti ini. Dengan contoh misal seperti ini. Nah, untuk bar tab itu digunakan untuk membuat garis vertikal. Contoh, di sini saya hapus dulu yang decimal tab-nya, saya akan menggunakan bar tab. Kita rubah terlebih dahulu untuk tab-nya menjadi tab dengan simbol seperti ini ataupun bar tab. Nah, ini tinggal kita tentukan, misalnya di bagian sini kah untuk bar tab-nya. Oke, kita coba buat di sebelah sini. Nah, sehingga akan ada tab seperti ini dan akan ada garis vertikal di sini. Kalaupun kita misalnya nanti cetak pun akan ada garis vertikal seperti ini. Nah, itu. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan first line indent. First line indent digunakan untuk membuat garis baru pada awal teks dalam satu paragraf. Kalimat pada teks menjorok ke sisi dalam dengan simbol seperti ini. Yang selanjutnya yaitu first line indent, digunakan untuk membuat garis baru pada awal teks dalam satu paragraf. Jadi contoh, misalnya di sini saya ada paragraf menggunakan tabulasi di Microsoft Office Word 2016 Andrea Rio. Itu. Nah, untuk untuk first line indent, itu kita rubah dulu ininya menjadi first line indent. Nah, untuk first line indent berarti ini kita tinggal atur saja. Nah, ini untuk penggunaan daripada first line indent. Jadi ketika ada tulisan baru lagi, dia akan fokus ke first line indentnya. Lalu yang selanjutnya lagi ada yang disebut dengan hanging indent. Hanging indent digunakan untuk memberikan perataan kanan pada keseluruhan teks dalam satu paragraf dengan simbol tabnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan hanging indent, digunakan untuk memberikan perataan kanan. Nah, ini yang disebut dengan hanging indent. Jadi dalam sebuah paragraf kita bisa setting bahwa perataan kanannya di sebelah mana. Gitu. Kayak contoh yang ini saya perataan kanannya seperti sebelah sini. Nah, ini akan berpengaruh kepada hanging indent. Yang selanjutnya yaitu left indent. Left indent digunakan untuk memberikan efek perataan kiri pada seluruh kalimat ataupun paragraf teks dalam sebuah dokumen dengan simbol seperti ini.
Yang selanjutnya yaitu adalah left indent, digunakan untuk memberikan efek perataan kiri pada seluruh kalimat. Nah, ini ya untuk hanging indentnya. Oke. Nah, sehingga nanti perataan kalimatnya akan kita sesuaikan. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan tentang tabulasi yang ada pada Microsoft Office Word. Selanjutnya, kita akan coba ke latihan, yaitu menggunakan tabulasi. Di sini latihannya adalah membuat daftar isi secara manual. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tabulasi pada Microsoft Office Word. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan tutorial Microsoft Office Word 2016. Terima kasih.